sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau Allah luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan kasih Kristus Ibu Sri Wilujeng pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Untuk tetap berdiri. Tetap muda oleh karena Tuhan pakai kita semua. Kasih Tuhan tak berubah dari dulu dan selamanya. Amin. Amin.
Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Kita akan pujikan Allah itu baik. Tuh baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa ya Ibu. Kakung Uti, kita harus menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita pujikan, kita sambung dengan puji lahu dengan mohon bangkit berdiri. Selalu puji lahu, selalu puji lahu di hatiku, puji lahu selalu di hatiku. Allah baik, ya Allah.
hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Silakan duduk. Allah kita tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita masih kuat ya, masih ada waktu. Kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ruang kesaksian ada, Mbak Mari. Ruang kesaksian dibuka bila ada pertolongan Tuhan yang telah diberikan. Monggo. Tidak ada. Saya yakin dan percaya Uti dan Kakung semua sudah ditolong Tuhan ya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Bahkan pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Apa yang kita minta Tuhan senantiasa dengar. Asal kita percaya dan setia. Kita sebentar lagi akan menerima firman kebenaran Tuhan. Kita pujikan, oh iya, Gandol Gusti, Mas Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina kula Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina kula wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamina. Atiku ayang tentrem, uripku rasa senang, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Kita mohon untuk bangkit berdiri. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamina. Atiku ayang tentrem, uripku rasa senang,
perjalanan hidup kita sudah panjang ya, kita wajib bahagia ya. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan bimbinglah daku. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus Dia bimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku, bimbinglah daku ya Yesus. Amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Terima kasih Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini Engkau telah menolong kami, Engkau telah membimbing kami Tuhan Yesus, hingga Tuhan Yesus peribadahan kami rasakan hadirat Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberikan cuaca yang begitu terang Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melangkah dengan pasti Tuhan Yesus di tempat ini. Kami yakin dan percaya Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus lewat puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus boleh berkenan dengan segala pujian kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan diberikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi secara khusus Tuhan Yesus, supaya Tuhan firman-Mu yang diberikannya Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus jatuh di tanah yang subur ya Tuhan Yesus, dan boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Buka hati kami seluas-luasnya Tuhan Yesus untuk menerima setiap Tuhan Yesus taburan firman-Mu, untuk menjadikan kami kuat, kami mampu dalam jalan hidup ini. Terutama Tuhan Yesus bagi kami yang sudah tua-tua Tuhan Yesus, yang sudah lansia, kami hanya boleh berharap kepada Engkau, dan kami boleh tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan masih tetap semangat. Walaupun mungkin kalau ditinjau dari segi usia, ya banyak Bapak Ibu di sini ya yang sudah sepuh. Tapi saya percaya secara manusia mungkin kita boleh dianggap kekuatan kita itu sudah berkurang gitu ya, tidak sama dengan waktu masih muda. Tetapi Paulus katakan manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Jadi semakin kita bertambah usia, semakin kita memiliki tingkat kedewasaan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya kalau mungkin Bapak Ibu menyadari ya kalau usia sudah mulai sepuh, kira-kira banyak yang kendor enggak? Ya, banyak yang kendor ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya Paulus mengingatkan kepada kita semua, mari kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-12. Suratan Roma pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang ke-11. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Mari kita membaca satu ayat ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ya, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan belajar. Walaupun mungkin ditinjau dari segi usia, dari kekuatan, dari mungkin saya percaya Bapak Ibu di tempat ini ya, kalau tadi Tante Wiwi bilang Kakung Uti ya, itu dulu mudanya cantik-cantik. Wah, mungkin bisa lebih cantik dari saya gitu ya. Saya lihat walaupun sudah sepuh pun tetap cantik gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya hari-hari ini mungkin kembali kepada keadaan kita. Ya kita berkata, aku enggak seperti dulu lagi loh. Sudahan Mbak Priskila, betul apa betul? Ya, apanya Bapak Ibu? Kekuatannya ya yang jelas ya. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin seusia saya naik tangga dari bawah ke atas gampil gitu ya. Kecil gitu. Sekarang coba naik tangga sama lari kira-kira sampai di atas bagaimana? Ya, kadang-kadang 2 tangga sudah berhenti dulu gitu ya. Menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak hal yang sudah berubah dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Paulus mengingatkan dalam segala hal secara jasmani bisa berubah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan janganlah hendaknya kerajinan kita itu kendor. Artinya apa? Kalau orang Jawa bilang kendor itu ngelokro gitu ya. Nah longgar. Kalau sesuatu Bapak Ibu mungkin pakai baju yang kelonggaran, kedodoran nyaman enggak Bapak Ibu? Enggak nyaman. Ya, apalagi kalau bapak-bapak pakai celana terus kemudian kedodoran enggak dikasih ikat pinggang. Begitu jalan takutnya jatuh ya Bapak Ibu. Nah, sama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Orang bisa berkata, oh semakin tambah usia, wis gak kuat, ya wis aku wis gak usah datang ke gereja lagi. Tetapi firman Tuhan mengajak kita sore hari ini, ya kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang Bapak Ibu punya, dikatakan di situ janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi dalam firman Allah, versi firman Allah yang hidup, dikatakan janganlah saudara-saudara bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Ya, kata kendor ini sudah mulai ada rasa males, ya.
Bapak Ibu, ya sudah mulai kalau ngelokro itu kan wis aras-arasen gitu ya. Sudah sedikit aras-arasen. Nah, dalam kehidupan rohani kita hari-hari ini kita dipacu. Kita istilahnya didorong dengan segala keadaan yang ada, mengingatkan kita kalau hari-hari ini rohani kita itu ngelokro Bapak Ibu, ya kita kendor, maka kita ini akan keteteran. Keteteran apa Bapak Ibu? Ya jujur hari-hari ini saya ingin tanya, kalau sudah jadi kakung dan uti, masalahnya tambah sedikit apa tambah banyak? Kenapa Bapak Ibu? Ya dulu mungkin waktu baru menikah masalahnya cuma berdua, punya anak dengan anak. Sekarang anak-anak sudah besar mungkin dengan mantu. Setelah mantunya ada ya punya, jadi tambah apa berkurang? Nah, kira-kira kalau semakin sepuh terus banyak masalah, makanya bukan orang sepuh saja ya Bapak Ibu, sekarang yang muda-muda pun juga begitu kalau banyak masalah. Sekarang makanya kalau sepuh banyak yang darah tinggi ya. Kenapa kok darah tinggi? Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa Bapak Ibu? Mikir ya. Apa yang dipikir? Ya masalah. Kalau ditanya masalah dengan siapa? Ya dengan kuabeh, banyak gitu ya. Nah tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Nah supaya kehidupan rohani kita walaupun mungkin usia kita boleh bertambah, kekuatan berkurang. Tetapi firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa kita tidak boleh kendor? Ya, bagaimana agar kita tidak kendor? Dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ada roh di dalam diri kita itu yang berkobar-kobar memberi semangat kita untuk kita itu tetap semangat. Ya. Apa yang membuat kita tetap semangat? Apa yang membuat kita tidak kendor dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Walaupun jujur kalau ditanya kita punya banyak persoalan. Mari kita melihat yang pertama, supaya kita tidak kendor, supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Mari kita baca ayat yang ke-12. Yang pertama adalah bersuka cita. Mari kita baca ayat yang ke-12. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ya, yang pertama agar kita memiliki kerajinan roh kita itu tetap menyala-nyala, kita tetap punya semangat. Yang pertama adalah belajar memiliki sukacita. Ya, ini ya. Kadang-kadang sukacita itu walaupun ada toko gembira, ya kakung uti nggak bisa. Aku susah, pusing kepalaku, pergi ke toko bahagia bilang gini, saya beli sukacita, ada yang jual? Nggak ada. Sukacita itu dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Ya, kalau hidup kita ini supaya tidak kendor, kita punya semangat. Yang pertama kita harus punya sukacita. Katakan amin. Ya, sukacita bukan karena kita punya uang banyak. Sukacita bukan karena, ya itu salah satu. Kalau mungkin kakung uti sudah sepuh, uangnya banyak ya seneng ya. Oh seneng. Ya, kalaupun mungkin diizinkan nggak punya uang, tapi punyalah tetap sukacita. Kenapa? Karena sukacita ini memberi kita sebuah dorongan. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi sukacita yang kita miliki itu adalah sukacita yang didasarkan pada sebuah pengharapan. Kita punya pengarep-ngarep, orang Jawa bilang ya. Jadi ada apa ya? Kita itu hidup itu kita nggak hanya sekedar gini. Aku hidup sudah sepuh, wis tak besarkan anakku, aku wis punya cucu, setelah itu selesai, tidak. Tapi kita punya pengharapan. Apa pengharapannya?
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, saya sangat salut di tempat ini kalau boleh ditanya seluruh tim doa pagi di mana-mana itu kebanyakan itu yang sudah usia sepuh, gitu ya. Kalau yang muda-muda ada, tapi jarang gitu ya. Karena sadar, yakin bahwa ketika usia kita bertambah, kekuatan kita berkurang, tetapi kita punya kelebihan, apa itu? Kita punya banyak waktu untuk kita menaruh pengharapan kita lewat doa kita kepada Tuhan. Jadi dasar daripada agar kita itu enggak males, enggak ngelokro, enggak kendor, yang pertama memiliki sukacita. Bersukacita karena apa? Kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ya, pengharapan bukan hanya sekedar pengharapan Bapak Ibu. Ya, kalau orang-orang tua ditanya hari-hari ini, pengharapannya sampean apa gitu ya? Pengharapannya panjenengan apa? Mungkin ditanya gini, oh aku berharap nanti kalau anakku itu berhasil, aku akan ikut anakku gitu ya. Ternyata banyak kenyataannya Bapak Ibu, ketika anaknya sukses, orang tuanya mau enggak ikut. Apalagi kalau punya rumah sendiri ya, ditanya, ayo Bu ikut saya, jawabannya gimana Bapak Ibu? Enak di rumah sendiri gitu ya, sama dengan ibu saya ya. Kalau misalnya ibu saya padahal di rumah itu sendiri, saya tanya ayo Bu di rumahku aja, enggak, enak di rumah sendiri gitu ya. Saya tanya kenapa, aku di rumahku sendiri itu sewaktu-waktu aku bisa berdoa kapanpun. Ya, saya tanya apakah di rumah saya enggak bisa berdoa? Beda katanya ya. Bedanya kenapa? Mungkin karena kalau di rumah sendiri lihat cucian piring kotor, capek gitu, nanti aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ikut ke menantu, ikut di anak, ya kok piringnya kotor, anaknya repot. Saya yakin Bapak Ibu nggak akan bisa diam, betul? Walaupun capek, ya tetap mengerjakan. Itu sudah kayak rumus orang tua ya. Istilahnya kita tidak. Nah, ketika kita menghadapi segala persoalan, ya sekali lagi setiap orang tua tadi semakin tua bukan semakin berkurang masalahnya, tetapi semakin bertambah. Tetapi doa kita biarlah bertambah pula sukacita kita di dalam Tuhan. Agar apa? Itu kekuatan kita. Agar kita ini enggak ngelokro, agar kita ini enggak males, agar kita ini enggak kendor. Memiliki sukacita. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu ternyata betul Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hari-hari pergi ke dokter, hari ini kan musim penyakit ya. Banyak yang sakit termasuk anak saya Bapak Ibu ya. Sudah 3 hari dia enggak sekolah. Kemudian tak tanya begini, semangat sa, karena sudah hampir 3 hari dia enggak bisa makan nasi ya, makan nasi muntah begitu. Terus saya ngomong gini, kamu itu harus punya semangat untuk apa? Semangat untuk sembuh, karena sebentar lagi kamu akan menghadapi ujian tengah semester. Oh tambah pusing dia. Dia bilang, mama itu loh, enggak maksudnya dia bilang gini, semangat. Dengan semangat kamu itu lihat nasi, karena dia ngomong gini, ayo kan biasanya anak saya itu enggak usah lah. Maksudnya dikasih tahu, ayo makan siang, makan malam, atau makan pagi, enggak Bapak Ibu. Dia sudah ngerti jamnya. Kalau jam makan dia sudah duduk di meja makan minta makan sendiri gitu ya. Tapi karena sakit, ya ini saya harus setengahnya memaksa dia. Dan beberapa hari Minggu yang lalu Bapak Ibu, karena dia muntah terus saya ngomong begini, dokter enggak buka kalau hari Minggu. Saya cuma katakan begini, Tuhan tolong piye yo ini ya. Saya ngomong begini, wes gini, kalau kamu enggak mau makan, tak bawa ke dokter. Ya, karena dia dengar kata dokter Bapak Ibu, saya enggak tahu image-nya dia tentang dokter bagaimana. Langsung dia bilang gini, aku makan mah gitu ya. Langsung duduk minta makan Bapak Ibu. Nah, hati yang gembira itu menjadi sebuah obat dan menjadi sebuah dorongan kita untuk kita bisa bersukacita dalam apa? Dalam pengharapan kita. Sekali lagi di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kita hadapi, sukacita dari Tuhan karena kita punya pengharapan itu harus tetap kita miliki. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak kendor? Ya, tetap dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sabarlah dalam, ini yang susah.
Semakin tua semakin sabar apa semakin kereng, Bapak Ibu? Biasanya kalau sudah sepuh sabari nggak hilang ya, berkurang gitu ya. Ya, jujur Bapak Ibu, kadang-kadang nggak telaten, betul apa betul? Pingine cepet tanpa menyadari bahwa tenaga ini, kekuatannya sudah berkurang. Seringkali ya ibu saya itu ngomong begini, kakiku itu loh sewakit lek untuk jalan. Ya apalagi katanya kalau bangun tidur karena memang usianya sudah 73 mau 74 ya ibu saya itu. Jadi dia ngomong gini, aku ini lek misalnya mau bangun pagi itu mesti sakit. Saya ngomong gini, Bu, kalau dulu muda kayak kami, muda bangun ya langsung majrek bangun itu ya. Sekarang Bapak Ibu bisa ndak kalau bangun tidur langsung bangun mak jeginggat gitu. Ndak bisa ya. Mesti noto dulu ya, noto kaki. Tapi kadang-kadang lupa napa mboten. Lek sudah usia langsung moro-moro apalagi kalau sudah kesiangan langsung mak gitu ya. Betul apa betul ya. Ibu saya makanya saya ngomong gini, Bu, kalau sudah usia, sudah sepuh, itu bangun pagi, gak iso Bu langsung bangun, terus kemudian berdiri jinggir, mesti duduk dulu gitu ya. Kadang-kadang bangun itu miring dulu, melek dulu, terus kemudian duduk dulu, taruh kakinya, kemudian dilihat sandalnya gitu ya. Kalau muda kan enggak, langsung aja lari, bangun dari tempat tidur enggak masalah. Karena apa? Sekali lagi, ketika kita usia semakin tua Bapak Ibu, kita itu lupa menganggap tetap masih muda, padahal kekuatannya sudah ya. Terus kemudian minta, ya ini enggak ada di sini ya, di sana sini banyak. Kalau minta sesuatu kepada anak, lek enggak cepet-cepet dibengoki apa ndak? Ya di sini enggak ada ya Bapak Ibu ya. Oh enggak ada yang ngaku maksudnya. Ya, jujur ya, semakin kita bertambah usia, kesabaran itu seharusnya semakin bertambah dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya banyak yang enggak sabar, sehingga banyak anak-anak yang ngomong gini, ibuku loh tambah tua kok cerewet toh. Ada yang begitu ya, anaknya ada yang mengeluh begitu, enggak ada ya. Di sini enggak ada, soalnya semua sabar gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kesabaran ini diperlukan. Di dalam apa dikatakan ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita dalam persoalan, bukan hanya bersuka cita menjadi kunci utama dalam kita tidak kendor. Tetapi kalau kita punya sukacita, tapi enggak punya sabar Bapak Ibu, kita senang, gembira, tapi enggak punya sabar. Sabarnya di dalam apa? Ya, kalau kita ini jujur, ya kalau ibu saya selalu ngomong begini, doa saya itu anak cucu saya semuanya tetap ada di dalam Tuhan. Karena apa? Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi jujur pada kenyataannya Bapak Ibu, kita seringkali menghadapi ketika anak-anak sudah besar. Ya, jalan kita bimbing dari kecil sekolah minggu, mungkin ketika dewasa mereka tinggalkan Tuhan. Saya ingin tanya, sesek enggak Bapak Ibu? Ya. Ya, enggak terima sesek ya. Itu jadi pikiran. Ini yang harus hari-hari ini ya, bagaimana agar kita itu kalau kita mengingat ya aku itu semakin tua, anak-anak semakin besar tapi kok gak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu menjadi sebuah ujian dalam kehidupan kita. Ya makanya dikatakan hati kita itu harus punya sukacita dalam pengharapan kita. Kenapa? Karena ketika kita belajar memiliki pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita mampu untuk belajar menghadapi kesesakan dalam hidup kita. Orang lek punya pengharapan Bapak Ibu, itu pasti lek orang punya pengarep-ngarep, dia akan bilang ini enggak apa-apa. Seperti Bapak Ibu kalau kita itu nabung. Kalau Bapak Ibu nabung, pengharapannya apa? Supaya nanti kalau saya mungkin
punya kebutuhan, saya bisa betok gitu ya. Seperti petani Bapak Ibu, ketika dia menanam sesuatu nggak bisa besok langsung panen. Betul? Dibutuhkan apa? Kesabaran. Sabar untuk apa? Untuk memelihara padi yang ditanam itu, dia harus pelihara, dia harus siangi, dia harus sirami, dia harus pupuk, kemudian menunggu waktunya panen. Kalau belum waktunya panen, dipanen kira-kira bagus apa enggak hasilnya? Enggak Bapak Ibu, sama dalam kehidupan kita. Mungkin kita itu sudah bersuka cita, sudah belajar sabar. Ini yang susah, kenapa kita maunya Tuhan doa saya untuk anak-anak saya dango cepat dijawab gitu ya. Kenapa? Karena di dalam hati kita Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin melihat anak-anak cucu kita semua ada dalam kondisi baik. Tapi kenyataannya tidak semua yang kita harapkan dalam kehidupan kita itu bisa kita terima seperti harapan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan jangan itu membuat kita kendor. Amin. Justru kita semakin tekun, semakin belajar bersabar di tengah-tengah kesesakan yang kita alami, mungkin persoalan, pergumulan semakin datang dalam hidup kita, semakin kita bersabar. Arti sabar itu tidak pasrah Bapak Ibu, tapi arti sabar itu kita menunggu waktunya Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Amin. Gak pernah terlambat. Mungkin manusia bisa katakan terlambat, tapi apa yang dikatakan manusia terlambat bagi Tuhan itu adalah sebuah menunjukkan mujizat. Seperti apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, 4 hari dia ada di kubur Bapak Ibu. Orang lain ngomong sudah terlambat, wis mati, sudah bau. Tapi Tuhan katakan ketika kamu percaya, kamu akan melihat mujizat Tuhan. Jadi ketika kita bersabar, bukan terlambat Bapak Ibu Tuhan itu, tapi Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah dikatakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi memiliki sukacita, memiliki kesabaran, dan yang terakhir adalah bertekun. Ya, ini yang kadangkala susah Bapak Ibu. Kata bertekun itu berarti Bapak Ibu kita itu tidak pernah menyerah. Bertekun itu senantiasa, selalu. Firman Tuhan katakan bertekunlah di dalam doa. Berarti senantiasa, selalulah berdoa. Ini yang menjadi kekuatan kita agar kita tidak kendor Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita sudah bergembira, ya kita punya sukacita, kita belajar sabar. Tapi kita ngenteni, males aku, doaku gak dijawab-jawab Tuhan. Kita gak punya ketekunan Bapak Ibu, percuma. Ketika kita memiliki sebuah sukacita, kita memiliki kesabaran, kita memiliki ketekunan, paket komplit untuk kita tetap semangat melayani Tuhan, semangat dalam mengiring Tuhan karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Apa pengharapan kita? Mari kita buka ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ini pengharapan kita. Kita bisa bersukacita, kita bisa bersabar, kita bisa bertekun di dalam doa, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sudah? 2, 3. Karena Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita mau bersama-sama belajar
bahwa sesungguhnya terima kasih ya. Kalau kita mau belajar bahwa sesungguhnya pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia, maka kita tidak akan pernah kendor dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Justru kita semakin giat. Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan menjamin jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Banyak orang tua yang kecewa, merasa percuma perjuangannya membesarkan anak. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang mengecewakan. Tetapi ingat, pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saat kita semakin kita berpegang teguh, firman Tuhan tadi, ujian tadi katakan gandol Gusti. Bapak Ibu ini harus tetap kita pegang. Kata gandol ini berarti kita itu tidak akan pernah melepaskan. Dan Tuhan juga akan memegang tangan kita ketika kita belajar untuk bersukacita, belajar untuk bersabar, dan belajar untuk tekun. Sore hari ini mungkin anak-anak kita mengecewakan, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan bayangan kita. Tapi mari kita belajar bahwa sesungguhnya saat kita tetap tekun, saat kita tetap semangat, saat kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Sampai kapanpun, makanya Tuhan menjamin sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia yang akan selalu menggendong kita. Anak bisa mengecewakan kita, tapi justru semakin kita bertambah usia, Tuhan akan mendukung kita, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Pengharapanlah kepada Tuhan, karena satu-satunya harapan kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari pemain musik, kita akan bersama-sama menutup firman Tuhan sore hari ini. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya pengiringan kita kepada Tuhan adalah pengiringan yang memiliki sebuah pengharapan. Pengharapan tidak hanya ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam kesusahan, tidak. Tapi terlebih kita memiliki pengharapan keselamatan jiwa kita. Ada sebuah kepastian keselamatan saat kita tinggalkan dunia ini. Yang menjadi pengharapan kita, kita tekun, kita punya jaminan kehidupan kekal yang pasti. Karena janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan firman Tuhan katakan jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Setialah, setia sampai mati. Ini doa kita bersama-sama. Kita tidak tahu batas umur kita. Saya tidak akan ngomong oh yang sepuh-sepuh, enggak, semua. Tapi menjadi doa kita sore hari ini. Setia, amin. Setia dan terus setia. Ini yang menjadi doa kita. Setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasan untuk kasih setianya? Untuk kasih setianya. Setialah. Setialah sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pengharapan kita. Teladan kesetiaan, teladan tetap berpegang teguh, tidak kendor. Walaupun dia harus menghadapi kayu salib, tetap maju, tetap semangat karena dia tahu
ada jiwa-jiwa yang sangat memerlukan keselamatan. Sore hari ini mungkin di tengah-tengah persoalan pergumulan kita sebagai orang tua, mungkin kita sudah berkata, saya sudah capek berdoa untuk anak-anak. Saya sudah lelah berdoa untuk orang-orang yang saya kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini berpengharapanlah kepada Tuhan. Bersukacitalah. Sabarlah dalam kesesakan. Dan tetap tekunlah di dalam doa. Setia pada panggilan kita. Kalau Tuhan izinkan persoalan pergumulan datang dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Jerih lelah kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu berdoa belum nampak hasilnya. Tapi yakinlah seperti benih yang tertanam. Tidak mungkin tidak tumbuh. Tetapi benih itu akan tumbuh dan menghasilkan. Tanam doa yang baik untuk keturunan kita. Tanam doa yang memberkati untuk generasi-generasi kita. Tuhan percayakan generasi kita untuk menjadi generasi ilahi. Mari kita bangkit berdiri. Setia, setialah, setia sampai mati. Ini menjadi doa kita. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih